Kok akhir-akhir ini kamu jadi sering lembur kerja sih, Mas? Iya, memang pekerjaan di kantor itu lagi banyak banget. Memangnya kalau kamu lembur kerja, gaji kamu juga naik? Nggak juga sih, gaji aku tetap seperti biasanya. Kalau gitu, kenapa kamu gak keluar aja dari kerjaan ini? Terus kamu bisa cari kerjaan lain. Ya, aku kasihan aja sih sama kamu. Tiap hari harus pulang malam. Terkadang juga kamu harus ngerjain lemburan juga kan di rumah. Ya, aku sih pengennya gitu, tapi kan sekarang kalau mau mencari pekerjaan tidak mudah. Ya udah deh, terserah aja. Yang penting aku udah ngasih saran ke kamu. Aduh, kenapa ya akhir-akhir ini aku rasanya stres banget mikirin pekerjaan. Belum lagi kalau tiap hari lembur, badanku rasanya sakit semuanya. Iya nih sama, aku juga ngerasain kayak gitu semenjak kita sering lembur dan gajinya juga tetap. Aku juga lagi pusing banget nih. Orang tua aku sakit dan butuh biaya buat berobat. Sedangkan gajiku gak cukup buat kebutuhan sehari-hari sama berobat orang tua aku. Sama mbak, aku juga ngerasain gitu kok. Terlalu banyak beban pikiran. Apalagi aku tuh harus membiayain sekolah adik aku. Jadi sebagian gaji aku pun harus disisihin dari situ untuk biayain sekolah adik aku juga. Padahal kan gaji aku itu kan buat kebutuhan sendiri. Aku aja kepikiran kita lembur bakalan dapat bonus. Malah bikin capek doang. Apalagi ditambah istriku kalau di rumah nyuruh aku keluar dari kerjaan ini. Tapi aku tuh bingung. Kalau mau nyari kerjaan yang lain kan pasti susah. Iya, kamu benar juga. Tapi kalau pikiran kita stres, pasti pekerjaan kita juga berantakan. Apa kita bilang aja ya yang soal keluhan kita ini ya supaya ada keringanan pekerjaan atau gajinya kita yang dinaikkan gitu. Wah, boleh juga tuh. Besok biar aku aja yang bicara sama manajer buat ngatasin masalah ini. Iya mas, semoga aja ya. Dengan begitu gaji kita akan dinaikin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada perlu apa ya, Mas? Jadi begini Bu, tujuan saya kemari mau membicarakan mengenai keluhan yang dirasakan oleh beberapa karyawan di sini. Mereka banyak yang mengeluh stres karena tuntutan tugas sebagai wartawan cukup tinggi, beban kerja juga menjadi berlebih, tapi untuk gajinya sendiri disamakan dengan karyawan bagian lain, dan mereka juga banyak yang ingin mencapai atau mencari pekerjaan lainnya Bu. Baik, terima kasih atas keluhan yang sudah disampaikan. Nanti saya akan mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan selain itu, nanti saya akan mencoba mencari cara juga agar bagaimana cara mengurangi stres yang dirasakan oleh beberapa karyawan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik lagi. Terima kasih Bu. Kalau gitu saya izin untuk kembali bekerja lagi. Selamat pagi Bu. Aku lagi pusing nih mikirin karyawanku yang tadi itu banyak keluhan. Nah, salah satu keluhannya itu mereka tuh banyak merasa stres gara-gara pekerjaannya. Gara-gara itu banyak yang mau keluar. Gimana ya cara mengatasinya? Aku ada saran sih, gimana nanti kalau aku dan beberapa temanku datang ke kantor kamu untuk memberikan penyuluhan dan juga pelatihan relaksasi untuk membantu mengurangi rasa stres yang dirasakan oleh beberapa karyawan di sana. Aku setuju nih sama saranmu ini. Nah, nanti kamu kabarin aku ya kapan mau melakukan penyuluhannya. Iya,
Nanti kalau gitu aku minta izin dulu ya sama kepala puskesmas. Oke, makasih ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Baik Bu, langsung saja ya. Jadi tujuan saya ke sini untuk meminta izin kepada Ibu bahwa saya dan teman-teman perawat yang lain ingin melakukan penyuluhan di PT Esa Visual Pajajaran Televisi. Dikarenakan saya baru saja mendapat informasi dari salah satu rekan saya yang bekerja di kantor tersebut, jika terdapat beberapa karyawan di sana yang mengalami stres akibat beban kerja yang terlalu tinggi dan berat. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, saya dan rekan-rekan perawat yang lain ingin melakukan penyuluhan dan memberikan pelatihan beberapa teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa stres tersebut kepada para karyawan di sana. Bagaimana Bu? Boleh Mbak, nanti bisa dilakukan hari Sabtu aja, tanggal 8 Mei, jam 9 pagi Mbak. Gimana? Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Bella. Bel, tadi aku udah izin ya sama kepala puskesmas dan beliau bilang jika setuju untuk dilakukan penyuluhan dan pelatihan pengurangan stres di kantor kamu. Untuk rencana penyuluhannya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 9 pagi ya. Waalaikumsalam Ra. Oke, terima kasih ya atas informasinya. Nanti saya akan kabarin ke karyawan-karyawan yang lain. Iya, sama-sama Bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, saya perawat Melin berserta dengan 3 rekan saya. Kami dari Puskesmas Gamping. Nah, tujuan kami di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan terkait dengan stres akibat kerja. Waktu yang kami perlukan kurang lebih 40 menit ya. Sebelum kita mulai, apakah sudah ada yang tahu apa itu stres kerja? Beban kerja yang berlebihan, Mbak, jadi bikin kita stres. Baik, nanti akan kita bahas semuanya ya. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan stres kerja? Nah, jadi stres kerja yaitu suatu kondisi yang dirasakan karyawan karena beban kerja yang berlebihan, waktu yang sedikit, perasaan susah, dan ketegangan emosional yang menghambat performance karyawan tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi emosional seseorang. Selanjutnya, ada juga sumber stres kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu perawat Zahra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, jadi terdapat beberapa sumber dari stres kerja. Untuk yang pertama yaitu karena faktor lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi dari struktur suatu organisasi. Ketidakpastian itu juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam organisasi tersebut. Untuk yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam siklus bisnis dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketika ekonomi memburuk, orang akan merasa cemas terhadap kelangsungan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, faktor ketidakpastian politik. Sistem politik yang stabil di suatu negara, maka perubahannya lazimnya dilaksanakan dalam satu cara yang tertib. Namun, ancaman dan perubahan politik dalam negeri dapat menyebabkan stres. Lalu yang terakhir yaitu ketidakpastian teknologi. Inovasi baru menyebabkan keterampilan dan pengalaman seseorang menjadi ketinggalan dalam periode waktu yang singkat. Komputer dan ragam lainnya dari inovasi teknologis merupakan ancaman bagi karyawan yang dapat menyebabkan stres. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Mbak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pelatihan relaksasi untuk stres kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu perawat Jenny. Silahkan.
Baik, terima kasih kesempatannya. Saya perawat Melin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi stres kerja, yaitu dengan cara relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif ini bertujuan menurunkan ketegangan pada otot sehingga dapat memperbaiki ketekanan darah, pernafasan, dan denyut nadi, serta mendapatkan perasaan rileks. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat Aldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini perawat Aldi akan menjelaskan mengenai persiapan dan prosedur terapi relaksasi otot progresif. Yang pertama ada persiapan alat seperti kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang dan sunyi. Kemudian yang pertama ada pahami tujuan dan prosedur. Kemudian posisikan tubuh secara nyaman, yaitu berbaring dengan mata tertutup, kemudian menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut, atau duduk di kursi dengan kepala ditopang dan hindari posisi berdiri. Kemudian yang ketiga, lepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam tangan, dan sepatu. Yang keempat adalah longgarkan ikat pinggang, ikat dasi atau hal lain yang sifatnya mengikat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Mas. Baik, kalau begitu saya lanjut ya ke prosedurnya. Nanti saya akan menjelaskan sambil mendemonstrasikan kemudian bagaimana tindakan relaksasi otot progresif. Yang pertama itu ditujukan untuk melatih otot tangan. Yang pertama, genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan, kemudian buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Kemudian pada saat kepalan dilepaskan, rasakan relaksasi selama 10 detik. Kemudian gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali sehingga dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami. Kemudian lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan. Gerakan yang kedua itu ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Pertama, tekuk kedua lengan ke belakang pada pergerakan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang itu dan tangan bawah itu menegang. Lalu jari-jari menghadap ke langit-langit. Gerakan yang ketiga itu ditunjukkan untuk melatih otot bicep. Yang pertama, genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan. Kemudian membawa kedua kepalan tersebut ke pundak sehingga otot bicep akan menjadi tegang. Gerakan 4 ditunjukkan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Yang pertama, angkat kedua bahu setinggi-tingginya, kemudian menyentuh sampai telinga. Fokuskan gerakan ini pada bagian punggung atas dan leher. Yang kelima, ada gerakan ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah seperti dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi, kemudian dan alis sampai otot terasa kulitnya keriput. Lalu pejamkan mata sekejam-kejamnya sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Ditunjukkan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami di otot rahang. Pertama, katupan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot. Selanjutnya, gerakan ini ditujukan untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut. Yang pertama, bibir dimoncong sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut seperti ini. Gerakan semuanya itu ditujukan untuk merilekskan otot leher bagian depan maupun bagian belakang. Gerakan ini diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Kemudian letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi, sentuh bagian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Selanjutnya itu ditunjukkan untuk melatih otot leher bagian depan. Pertama, gerakan membawa ke muka, lalu benamkan dagu ke dada sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Setelah itu, gerakan yang ke-11 itu ditujukan untuk melatih otot punggung. Angkat tubuh dari sandaran kursi, kemudian punggung dilengkungkan, lalu busungkan dada, lalu tahan kondisi tegang selama 10 detik. Kemudian rilekskan, dan saat rileks letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lurus. Gerakan selanjutnya itu ditunjukkan untuk melemaskan otot dada. Pertama, tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Kemudian ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut. Kemudian dilepaskan. Saat tegangan dilepaskan, lakukan napas normal dengan lega. Kemudian ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. Gerakan selanjutnya itu ditunjukkan untuk melatih otot perut. Pertama, tarik dengan kuat perut ke dalam, lalu tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik. Lalu lepaskan secara bebas. Kemudian ulangi kembali seperti itu gerakan awal untuk perut.
Gerakan yang terakhir itu ditunjukkan untuk melatih otot-otot kaki seperti paha dan betis. Pertama, luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Lalu lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Lalu tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu lepaskan. Ulangi setiap gerakan tadi masing-masing 2 kali. Ulangi setiap gerakan masing-masing tersebut selama 2 kali. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat Jenny. Silahkan. Baik, saya perawat Jenny. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relaksasi autogenik sebagai penanganan stres kerja. Nah, relaksasi autogenik atau autogenik ini merupakan teknik relaksasi yang bersumber pada diri sendiri, yang dimana pada relaksasi ini akan menghilangkan ketegangan ataupun stres, di mana orang tersebut akan membayangkan sebuah tempat yang tenang dan berfokus sensasi fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Mbak. Kalau begitu, saya lanjutkan. Untuk tujuannya yaitu mengurangi stres, mengurangi ketegangan, memberikan ketenangan, dan juga rasa nyaman. Nah, teknik ini membantu tubuh untuk membawa perintah melalui autosugesti untuk rileks sehingga dapat mengendalikan pernafasan, tekanan darah, denyut jantung, dan juga suhu tubuh. Imajinasi visual dan sugesti verbal yang membantu tubuh merasa hangat, berat, dan santai ini merupakan standar dari latihan relaksasi autogenik. Sensasi tenang, ringan, dan hangat yang menyebar ke seluruh tubuh merupakan efek yang bisa dirasakan dari relaksasi autogenik. Nah, untuk prosedur relaksasi autogenik ini terbagi menjadi 3 macam ya. 3 macam latihan utama. Yang pertama ada latihan standar yang berpusat pada tubuh. Yang kedua latihan meditasi yang berfokus pada pikiran. Dan yang terakhir latihan khusus yang dirancang untuk menyelesaikan masalah khusus. Baik Bapak Ibu, untuk penyampaian materi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Mbak. Kalau begitu saya yang akan bertanya sebagai evaluasi ya. Silahkan sebutkan apa saja sumber stres kerja. Saya Mbak, sumber stres bisa dari kerja, kemudian ada dari faktor ekonomi, kemudian faktor lingkungan, politik, dan juga teknologi. Betul ya, selanjutnya sebutkan tujuan dari terapi relaksasi otot progresif. Saya Mbak, tujuannya untuk menurunkan ketegangan otot yang dapat memperbaiki tekanan darah dan pernafasan. Baik, betul sekali ya Bu. Untuk yang selanjutnya, bisa dicontohkan bagaimana gerakan untuk merelekskan bagian leher? Saya Mbak, untuk gerakan pada leher, untuk yang pertama merelaksasikan otot leher pada bagian belakang tadi sekitar 10-15 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu setelah itu membenamkan dagu pada dada sekitar 10-15 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah Mbak. Bagus sekali ya, Bapak Ibu mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Saya anggap Bapak dan Ibu telah memahami materi yang diberikan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, kalau begitu sebelum saya akhiri, di sini ada brosur. Silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa dibaca kembali di rumah ya untuk mereview materi hari ini. Silahkan. Terima kasih Mbak. Baik, kalau begitu saya akhiri penyuluhan manajemen stres kerja pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, Mas. Sama-sama Mbak.